Anggota polisi kembali menjadi sasaran tembak orang tak dikenal saat sedang bertugas Selasa malam. Bribka Sukardi menjadi anggota polisi keempat yang tewas akibat penembakan di wilayah Polda Metro Jaya sejak awal Agustus lalu. Insiden ini merupakan peristiwa teranyar dari sejumlah kasus teror bersenjata. Indonesian Police Watch mencatat 10 kasus penembakan terjadi selama Agustus hingga September. Penembakan itu menghilangkan nyawa 5 orang, 4 diantaranya polisi, dan merusak 10 mobil, 3 halte bus, dan 1 rumah polisi. Dengan penembakan yang menimpa Bribka Sukardi di kawasan perkantoran elit Jalan Rasuna Said Kuningan, insiden ini menunjukkan penembakan brutal telah merambah ke jantung kota. Melihat dari keahlian para pelaku penembakan, teror terhadap polisi tentunya sangat menghantui warga. Polisi yang tengah bertugas dihadapkan dengan teror orang-orang terlatih yang menggunakan senjata api, keberanian luar biasa, dan perencanaan yang matang. Akibatnya tak hanya kenyamanan warga yang terusik dengan pemberitaan teror penembakan, tingkat keselamatan warga ibu kota pun menjadi semakin rendah. Serangkaian kasus penembakan menghantui warga ibu kota. Tak hanya kasus penembakan terhadap polisi, sejumlah kasus penembakan terjadi, diantaranya kasus penembakan halte Transjakarta. Bahkan sebelum polisi berhasil mengungkap motif dan para pelaku, penembakan kembali terjadi dan merenggut nyawa Bribka Sukardi. Untuk membahas masalah ini telah hadir bersama kami mantan Gubernur DKI Jakarta Bapak Sutioso dan juga sosiolog Paulus Wirutomo. Selamat siang Pak Wirutomo, Pak Paulus Wirutomo dan juga Bang Yos. Ya, selamat siang. Saya ke Pak Paulus dulu. Pak Paulus, ini kita melihat masalah penembakan ini terus terjadi saja di ibu kota. Bahkan ini udah polisi yang keempat ditembak dan juga ada teror mengenai penembakan di halte Transjakarta. Anda melihat bahwa memang kasus teror ini bahkan menjadi suatu hal yang lazimkah di ibu kota yang besar seperti itu negara-negara besar lainnya? Ya, saya memang kan sedang kita menunggu ya, apakah itu betul-betul teroris atau bukan, gitu kan? Dan kemungkinan bahwa itu teror atau setidak-tidaknya satu konflik antara kekuatan yang mungkin sama-sama bersenjata gitu, itu kelihatannya lebih tinggi daripada, nah ini yang justru yang paling saya khawatirkan, lebih dari yang di atas dua itu tadi, yaitu kalau yang melakukan adalah rakyat biasa. Nah, ya karena begini, kalau itu teroris jelas dia adalah lawan dari negara. Tentu dia membunuh aparat negara, ya udahlah itu cara dia. Kalau bentrok antara kekuatan yang juga sama-sama bersenjata itu juga lebih memprihatinkan karena kan tidak seharusnya demikian. Tapi yang lebih gawat lagi kalau itu dilakukan oleh rakyat biasa. Artinya rakyat sudah sangat frustrasi. Satu dengan keadaan misalnya kota yang seperti ini ya, dan mereka wah sudah jengkel lalu mereka menyerang polisi. Nah, mudah-mudahan tidak, ya itu karena itu yang paling saya takutkan. Karena kan sudah sampai taraf begitu, mereka jengkel misalnya sama polisi kok, misalnya ada di dalam beberapa kasus tidak tegas dan mengecewakan. Berarti dalam kata lain Pak Paulus ingin mengatakan bahwa teror ini kemungkinan dilakukan juga oleh masyarakat dalam bentuk karena mereka kecewa atau frustasi terhadap. Dan itulah justru harus yang jauh lebih kita khawatirkan, karena kalau sudah seperti itu jadinya berarti betul-betul situasi di Jakarta ini gawat gitu loh. Maka dari itu dalam tanda petik saya mudah-mudahan itu masih pada level-level yang teroris tadi, karena ya itulah biasalah teror memang dia itu karena tapi yang saya inginkan jangan ini ditanggapi secara sangat ketakutan hanya karena ada polisi yang ditembak, tapi saya justru mengingatkan supaya polisi jangan sampai hal itu rakyat sendiri yang marah. Oleh karena itu polisi harus memperbaiki diri supaya rakyat jangan marah, malah membantu. Oke, saya ke Bang Yos dulu. Bang Yos, ini benarkah mungkin Anda juga melihat bahwa teror ini menjadi salah satu bentuk dari kekecewaan ataupun ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap simbol keamanan negara ataupun dalam hal ini polisi sehingga terjadi hal kemarin itu? Ya. Saya ingin cerita dulu ya kondisi kota-kota besar di dunia ya, termasuk Jakarta, Shanghai, Tokyo katakan gitu, San Francisco gitu. Jadi dengan kekerasan itu sering terjadi. Ya, apalagi yang padat penduduknya kayak Jakarta. Kenapa? Karena orangnya sangat banyak ya. Memang peluang kerja itu banyak, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Ya, akhirnya ada beberapa orang yang mencari pekerjaan yang mudah kan, seperti premanisme dan sebagainya, tindakan seperti ini dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kejadian ini kan,
segala kemungkinan ada gitu ya. Tetapi kan kita kan melihat tentunya yang paling mungkin mana gitu ya. Yang pernah saya lihat bagaimana cara sebagai seorang mantan militer juga ya, bagaimana dia melakukannya gitu ya. Itu tentu cukup terlatih orang itu kan ya, dan nembak dengan tepat. Ini kan sambil jalan dua-duanya kan, motor lawan jalan, sasaran dan dia juga jalan, walaupun dia dengan bonceng kan. Tetapi kalau dia meleset sedikit ya bisa lewat belakang sini gitu kan, nggak bisa ada dada. Artinya dia tahu bidiknya itu sebelah mana kan, berarti depannya. Dan dia tidak ngambil kepala kan. Orang pakai helm itu kalau ditembak bisa rekoset, kalau tidak tepat di tengah-tengahnya kan. Nah dia ngambil yang mematikan kan, dia dada, perut gitu. Nah yang saya bertanya itu, kenapa kok sempat-sempatnya dia ngambil senjata korban? Ini yang saya bertanya. Itulah yang menjadi pertanyaan. Ya, kalau contohnya kalau serangan kita pasukan komando gitu misalnya kan, itu hit and run. Jadi setelah hit dengan cepat, kita run dengan cepat juga. Berarti ini secara tidak langsung memang dilakukan oleh atau modus kerja ini terlatih. Berarti dia juga perlu senjata kan, ngumpulin senjata kan, itu biasanya. Sebelum kita masuk ke teknik Bang Yos, ini kalau kita melihat ada perbedaankah ketika mungkin Bang Yos memimpin Jakarta selama 2 periode yang lalu, ini mengalami teror seperti ini waktu zaman Bang Yos ada bom Marriott dan juga ada bom kedutaan Australia. Ya, ini adakah perbedaan juga? Jadi begini ya, teroris itu memang dia melakukan aksi itu sangat cermat hitungannya ya, dan tidak ada kata lain kecuali sukses serangan itu. Serangannya tidak diduga dan mengakibatkan korban yang sangat besar gitu, termasuk juga psikologis korban itu kan ya. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali menuduhkan terorisnya sebagai musuh kita bersama gitu. Nah, oleh karena itu masyarakat sangat bisa berperan. Perannya apa? Memberikan informasi sekecil apapun gitu kan, terhadap sesuatu yang tidak lazim, aneh gitu. Nah, oleh karena itulah setelah terjadi pengeboman 2 tempat itu kan, saya dulu sebarkan apa namanya buku panduan gitu, bagaimana mengenal aksi teroris ini gitu. Bukan orang tak suruh jadi teroris, tapi kenal indikasinya bagaimana sih. Jadi saya berikan petunjuk sebelum terjadi itu seperti apa kira-kira, lalu pada saat kejadian kalau kita di antara korban itu harus berbuat apa, lalu pasca serangan itu harus bagaimana, itu yang kita kenalkan. Baik Bang Yos dan juga Pak Paulus, kita akan lanjutkan sebenarnya dampak penembakan ini terhadap polisi dan juga masyarakat itu seperti apa nantinya. Usai jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Welcome to the future of news.